Insya Allah. Baik, di sini saya akan membacakan pembacaan berita acara pemeriksaan saksi ahli pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 pukul 9 WITA. Saya Idina Hidayanti sebagai penyidik dengan NIM P07133221015. Jabatan penyidik pada Poltekkes Kemenkes Banjarmasin berdasarkan surat perintah penyidik nomor 99 Sprindik garing 01/10/2024 pada tanggal 3 Oktober 2024 akan mengambil sumpah seorang yang belum saya kenal mengaku bernama Mas. Lahir Harian tanggal 17 Februari 1988. Agama Islam. pekerjaan 100%. kewarganegaraan Indonesia dengan suku Banjar. alamat tempat tinggal. Baru. Didengar keterangannya sebagai ahli dalam perkara tindak pidana pencemaran air sungai sebagai dimaksud dalam pasal 99 sehubung dengan laporan kejadian nomor LK-01-10-2024 pada tanggal 3 Oktober 2024. Sebelum itu, kita akan melakukan pengadilan sumpah. Bapak bisa kata-kata saya. Siap. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli telah atau akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain daripada yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. Baik Ustaz, terima kasih. Dipersilakan dulu. Kasus yang kami tangani yaitu pencemaran limbah tahu di sungai yang berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang telah kami kumpulkan sebelumnya. Atas pertanyaan penyidik yang memeriksa, akan diperiksa, menjawab, dan memberikan keterangan sebagai berikut. Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat. Saudara pada hari ini diperiksa sebagai saksi ahli dalam perkara pencemaran air sungai. Apakah saudara bersedia dan dapat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang saudara miliki? Siap, bersedia. Apakah saudara bersedia menjelaskan riwayat hidup saudara dan riwayat pekerjaan saudara? Siap. Untuk riwayat pendidikan terakhir, Magister Hukum, Fakultas Hukum Brawijaya Malang. dan untuk riwayat pekerjaan, Saya Fakultas Hukum UKM Banjarmasin. baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyidik 2. Bapak, saya sebagai penyidik 2 akan memberikan beberapa pertanyaan. Apakah Bapak sudah siap? Insya Allah siap. Oke, baik, untuk pertanyaan pertama, apakah industri tahu yang mencemari lingkungan dapat dilaporkan secara perdata oleh masyarakat yang terdampak dan bagaimana mekanismenya? Tidak bisa dilaporkan secara perdata. Karena yang bisa dilaporkan secara perdata hanya kasus pidana. Untuk pertanyaan kedua, apa saja pasal pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan melalui limbah industri tahu? Banyak sekali ya. Saya tidak dikasih ilustrasi yang cukup komprehensif dari Polres 3 ya. Tapi pertanyaan tadi, apakah ada ketentuan hukum pidana yang bisa dijatuhkan ketika pabrik tahu melakukan pencemaran lingkungan, gitu kan ya? Kalau pabrik tahu dia membakar lahan, membakar hutan orang, ada sanksi pidana. Nah, ketika pabrik tahu perusahaannya besar ya, misalkan dia mendamping limbah tahunya ke media lingkungan, bisa dipidana. Nah, kemudian tadi misalkan pabrik tahu dia menyebabkan pencemaran lingkungan, ya, limbahnya tadi misalkan dia ada kelalaian, ya, harusnya dia membuang ke tempat yang semestinya, tapi dia buang ke tempat yang lain, ya, sehingga terjadinya pencemaran, itu juga dengan pidana. Ya. Tergantung perbuatannya, perbuatannya itu apa yang dilakukan oleh si pengusaha tahu tadi. Kok tiba-tiba dia ada di sungai begitu?
apakah pabrik tahunya ini berada di tengah sungai atau bagaimana? Untuk pabrik tahu itu berada di pinggiran sungai. Di pinggiran sungai. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim pendidik 3. Baik, saya sebagai penyidik 3 akan melanjutkan pertanyaannya. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat Bapak mengenai ketentuan izin lingkungan bagi suatu industri, khususnya industri tahu? Dan apa konsekuensinya jika perusahaan tidak memiliki izin yang sah? Oke, terima kasih ya. Nah sekarang rejim lingkungan hidup itu kan berubah ya, pasca Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kalau dulu kita kenal dengan istilah izin lingkungan kan ya. Jadi setiap orang yang ingin melakukan kegiatan atau usaha ya, yang memiliki potensi mencemari atau merusak lingkungan itu kan harus ada izin lingkungan hidup. Izin lingkungan itu fungsinya apa? Sebagai prasyarat lahirnya izin usaha ya. Nah sebelum izin lingkungan itu terbit kan banyak mekanisme yang harus dilalui ya. Nah, misalkan kalau perusahaannya itu besar dan berdampak penting, maka harus dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan hidup ya, atau AMDAL ya. Nah kalau sifatnya kecil ada OKLPL ya. Nah terkait dengan rejim perizinan lingkungan hidup sekarang nomenklaturnya atau terminologi yang dipakai itu kan perizinan usaha ya, pasca Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah terkait dengan pelanggaran izin usaha ya, nah itu saat ini dikeluarkan lagi ya, biar tidak salah saya baca ya undang-undang. Jadi itu benar ya, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sekarang menjadi pelanggaran administratif ya. Jadi lebih kepada rezim Undang-Undang Lingkungan Hidup sekarang lebih penegakan pada hukum administrasi ketimbang dari penegakan hukum pidana. Saran saya Anda jangan fokus ke soal izinnya ya. Ke soal izin ternyata izin bermasalah, oke itu masalah ya. Tapi lebih fokus pada akibat yang dilakukan oleh pabrik tahu tadi yang notabene menurut Anda tadi adalah mencemari lingkungan hidup ya di situ tadi. Tapi kalau penting ya penting, itu prasyarat atau sebagai langkah preventif dari negara untuk memastikan setiap usaha itu lolos verifikasi untuk tidak mencemari dan merusak lingkungan. Baik, untuk pertanyaan berikutnya itu pertanyaan terakhir, apa bentuk penegakan hukum yang efektif untuk mengatasi pencemaran lingkungan oleh industri tahu termasuk di daerah yang minim pengawasan? Oke, cara efektivitas penegakan hukum ya. Penegakan hukum itu kan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu kan ada 3 ya. Ada pidana, perdata, administrasi. Tiga-tiganya itu penting dan saling menguatkan. Tapi yang penting dalam penegakan hukum itu lagi-lagi adalah orangnya, mental ya, integritas dari si penegak hukum tadi ya. Anda sebagai penyidik nanti tentu akan menghadapi kekuatan dunia lain. Ini sering sekali ya. Saya juga sering biasanya mengalami ada ancaman, intimidasi ya. Bahkan ada sifatnya sampai pada ancaman untuk keluarga kita dibunuh ya. Nah itu biasa ya. Karena kita yang hadapi ini ya mereka bisa jadi mereka ini memiliki misalkan pesawat private jet, ini kan sulit disentuh ya, ya. Nah, di sini yang saya lihat ada kekuatan dunia lain, ya. Misalkan kasus Dirjen Pajak kemarin gara-gara istrinya flexing diproses oleh KPK, ya kan? Tapi yang itu tuh ya, tidak diproses ya. Nah ini yang saya maksud tadi penegakan hukum itu memiliki peran yang penting. Tapi lagi-lagi yang menentukan adalah mentalitas, ya, integritas, ya, orangnya yang penting di sini ya. Termasuk juga nanti teman-teman tim penyidik 3 ya. Dalam melakukan penyidikan lingkungan itu yang harus Anda bangun adalah mentalitas untuk menegakkan hukum sesuai dengan kepastian dan keadilan hukum itu sendiri. Baik, mungkin itu saja Bapak, akan saya kembalikan ke penyidik 1.
kasih. Setelah berita acara pemeriksaan dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa, dan yang diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas. Untuk menguatkan keterangan yang diperiksa, menunjukkan tanda tangannya di bawah. Baik, terima kasih kepada Bapak. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sebuah jabatan, kemudian akan ditandatangani di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin pada hari ini. Sekian, terima kasih.